dilakukan oleh pemerintah baru nantinya Pak untuk membuat hubungan industri? Jadi isu tenaga kerja ini udah demikian rumit, tapi diperumit lagi dengan kepentingan politiknya. Lihat aja di pemerintah daerah. Indonesia, negara kepulauan di Asia Tenggara, memiliki jutaan penduduk yang menjadi penggerak ekonomi. Indonesia memiliki 5 pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang memiliki karakteristik tenaga kerja dan kontribusi ekonomi yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam sistem ekonomi nasional. Di mana Sumatera memiliki karakteristik pertanian, perkebunan, dan energi. Jawa memiliki karakteristik industri, jasa, dan perdagangan. Kalimantan memiliki karakteristik pusat pertambangan dan kehutanan. Sulawesi memiliki karakteristik pertanian, perikanan, dan industri nikel. Dan Papua memiliki karakteristik pertambangan dan energi. Apa itu tenaga kerja? Dan bagaimana ketenaga kerjaan di Indonesia? Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia, yang memiliki angkatan kerja dalam jumlah besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 282.477.584 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan lapangan kerja yang memadai juga semakin mendesak. Indonesia memiliki angkatan kerja yang besar, sehingga penting untuk memahami pasokan tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK digunakan untuk melihat pasokan tenaga kerja di Indonesia. Indikator ini menunjukkan seberapa besar angkatan kerja yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, baik yang bekerja maupun mencari kerja. Dengan ini dapat melihat bagaimana angkatan kerja terserap dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Mari kita melihat konsep dasar angkatan kerja. Alur dalam diagram ini menunjukkan klasifikasi penduduk berdasarkan status ketenaga kerjaan. Penduduk terbagi menjadi usia kerja, se-15 tahun, dan bukan usia kerja, 15 tahun. Usia kerja kemudian terbagi menjadi angkatan kerja, penduduk yang aktif dalam ekonomi, dan bukan angkatan kerja, tidak aktif dalam ekonomi. Angkatan kerja terdiri dari bekerja, mencakup yang sedang bekerja, dan sementara tidak bekerja. Pengangguran, termasuk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Bukan angkatan kerja terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Diagram ini membantu memahami struktur tenaga kerja dan bagaimana penduduk dikategorikan dalam pasar kerja Indonesia. TPAK di Indonesia pada tahun 2024 yaitu sebesar 69,80%. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas, yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja, bekerja dan pengangguran terhadap penduduk usia kerja. Bisa diilustrasikan dengan jika TPAK sebesar 69,80%, maka ada 7 dari 10 orang yang angkatan kerja dari total usia kerja. TPAK atau tingkat partisipasi. Angkatan kerja menurut jenis kelamin, tingkat partisipasi angkatan kerja masih lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. TPAK atau persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas. Dibagi menjadi 2 tingkat kesempatan kerja. TKK, mencerminkan seberapa banyak yang sudah bekerja. Jika TKK tinggi, berarti sedikit yang pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka, TPT, mencerminkan seberapa banyak yang tidak bekerja. Jika TPT tinggi, berarti masih banyak pengangguran. Tingkat kesempatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang terserap dalam berbagai sektor ekonomi dan dapat kita lihat pada tahun 2024. Tingkat kesempatan kerja mencapai 95,09%. Seiring dengan itu, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Bisa dilihat pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka hanya 4,91%. Berikut adalah tingkat pengangguran terbuka di perkotaan dan pedesaan menurut jenis kelamin.
Perkotaan maupun di pedesaan juga mengalami penurunan pada tahun 2024. Ada 10 provinsi yang menduduki 10 pengangguran tertinggi di Indonesia, di mana Aceh menduduki peringkat 10 dan top 3 di Pulau Sumatera. Aceh, yang terletak di ujung barat Indonesia, dikenal dengan julukan Serambi Mekah karena kuatnya pengaruh Islam dalam budaya dan kehidupannya. Provinsi ini memiliki kekayaan alam melimpah, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan energi. Tapi apa penyebab utama tingginya pengangguran di Aceh? Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Di Aceh, tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi tercatat di Kabupaten Bener Meriah, yakni mencapai 83,82%. Sementara itu, TPAK terendah terdapat di Kabupaten Kota Aceh Singkil, yaitu 8,47%. Rata-rata pendapatan di Aceh tercatat sebesar 2,823567, sementara rata-rata upah minimum provinsi (UMP) mencapai 3,460672. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pekerja masih berada di bawah standar. Ini beberapa daerah yang memiliki angka pengangguran paling tinggi. Lok Siumawe, Aceh Besar, dan Aceh Timur menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di provinsi ini. Tingkat pengangguran terbuka menurut kelompok umur, kelompok usia 20-24 tahun mencatatkan TPT paling tinggi, yang menunjukkan tantangan besar bagi generasi muda untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Sebaliknya, kelompok usia 55 tahun ke atas memiliki TPT terendah. Tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan, SLTA umum menjadi tingkat pensisikan yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi yaitu 13,22% di, dan yang paling rendah adalah 0% dengan tingkat pendidikan. Tidak belum tamat, SD sebesar 2,55%. Di Aceh, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Jaya tercatat sebagai daerah dengan tingkat kesempatan kerja paling tinggi. Tingginya angka TKK di daerah-daerah ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang bekerja di sektor informal atau pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Top 5 jumlah penduduk bekerja menurut lapangan kerja utama: pertanian, kehutanan, dan perikanan 35,73%. Pedagang besar dan everan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 14,43%. Industri pengolahan 0,81%, konstruksi 6,74%, pendidikan 6,72%. Bagaimana potensi tenaga kerjaan di Provinsi Aceh? Berikut adalah sektor-sektor utama yang berpotensi menyerap tenaga kerja di Aceh: pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif, energi dan pertambangan, industri dan manufaktur, UMKM dan kewirausahaan. Saran berikut adalah sektor-sektor yang sangat berpotensi di Provinsi Aceh. Yang pertama ada sektor pertanian dan perkebunan pengembangan industri pengolahan, kopi kemasan, coklat, minyak sawit. Peningkatan produktivitas petani melalui pelatihan dan teknologi. Perluasan akses ekspor. Ini didukung oleh fakta bahwa Aceh memiliki lebih dari 717.000 hektar lahan perkebunan dan 214.000 hektar lahan pertanian. BPS and Distanbun Aceh 2023. Yang kedua ada perikanan dan kelautan pengembangan industri pengolahan hasil laut dan ekspor. Peningkatan budidaya ikan dan udang. Pembangunan pelabuhan perikanan modern. Ini didukung oleh fakta bahwa produksi perikanan tangkap mencapai 278.726 ton 2023, serta garis pantai Aceh sekitar 2.666 km. Dinas Kelautan dan Perikanan 2024. Dan yang terakhir ada pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengembangan dan promosi destinasi wisata. Pemberdayaan ekonomi kreatif. Kerajinan, seni, kuliner. Peningkatan infrastruktur wisata dan pelatihan usaha lokal. Ini didukung oleh fakta bahwa kunjungan wisatawan Nusantara mencapai 14,9 juta jiwa 2024, sementara ekonomi kreatif menyumbang 69,11% PDRB Aceh, BPS. Terima kasih semua.